yaitu SDN dan NMP skill development buat individu. Nah, biasanya ini yang sering ditanyakan kan, belajarnya harus apa dan bagaimana caranya. Pertanyaannya sama tadi seperti slide yang di pagi hari. Which way to go, how to get there, sama. Cuma tadi masalah bisnisnya, sekarang masalah pertanyaan ini buat setiap individu, gitu kan? Belajar yang mana nih, dan bagaimana caranya buat kesana? Ada yang tertarik buat kerja di SDN? Atau udah pada big data semua? Oh, jadi ada orang yang bilang kalau mau belajar SDN, NFV, programmability dan lain-lain, ya nyemplung aja. The best way to learn, langsung aja loncat ke project SDN, NFV, overlay, programmability dan lain-lain. Ya, sama kayak orang mau belajar berenang, wah langsung aja nyemplung. Ya kita juga dulu semua yang di Jawa Barat juga begitu. Begitu mulai ya, pas mulai ya langsung ngerjain, langsung bikin produk, langsung deliver consulting project, langsung bikin kelas training dan lain-lain. Tapi ini bisa jadi pertanyaan kan, wah yaudah loncat aja nih. Nah, kalau mau loncat ke kolam pakai baju apa? Terus harus tahu apa sebelum loncat? Bagaimana kalau misalnya sampai kelelep? Minta bantuannya ke siapa? Kan gitu. Terus kolamnya yang mana nih yang kita loncat? Ya. Dan bahkan gimana kalau nggak ada kolam? Ya kan seringnya gitu kan? Kita mau tapi nggak ada proyeknya Pak, gimana? Sering baca, sering lihat di Google, sering baca di berita di internet, tapi yang di depan mata nggak ada nih buat belajar. Kalau orang mau belajar SDN langsung mau jatuh proyek sendiri nggak ada. Nah, gitu. Udah ada sih kesempatan hari ini kalau mau gitu kan, langsung lagi interview. Bisa jadi mulai Senin. Nah jadinya ya kita bikinin lah caranya, ya. Saya udah sering bahas kalau misalnya mau belajar sesuatu itu kita mulai dari hasil akhir. Bayangkan dulu hasil akhirnya mau jadi apa. Begin with end in mind, gitu kan? Mau kerja di SDN NFV tertarik, tapi hasil akhirnya kira-kira mau jadi apa nih? Mau seperti apa? Kalian membayangkan diri kalian kalau di industri ini nanti berada di posisi mana? Biar gampang membayangkan, saya kasih contoh langsung. Misalnya untuk project SDN NFV, ya, misalnya ada project consulting, terus ada tadi system integration gitu ya, sama system development. Kan ada role yang berbeda-beda kan? Ada role yang berbeda-beda. Misalnya ada role yang jadi solution architect. Wah, berarti dia yang punya view end-to-end. Kemudian dia yang mendesain komponennya, API antara komponen itu apa, ya. Terus dia bikin arsitektur dokumentasi, arsitektur solusinya seperti apa. Dan juga ada SDN engineer-nya yang implementasi kan. Ada yang implementasiin, dia yang bikin detail design, implementasi plan-nya seperti apa, testingnya, kemudian mulai melakukan eksekusi, mengkoneksikan yang tadi, OpenStack harus diinstal, compute harus dikoneksikan ke network, jadi dimulai dari physical, dimulai dari virtualization layer, sampai ke VIM. Kalau misalnya pakai VXLAN, terus pakai BGP atau pakai VSDB, itu protokol harus di-enable, gitu ya, di make sure itu jalan. Ya, tetap harus ada tuh dibutuhkan kan. SDN engineer berimplementasi bisa role ini. Atau bisa juga ya mengcustomize atau mendevelop. Jadi ikut tim engineering. Bedanya sama programmer biasa yang di Jawa ini, mereka tim engineeringnya, programmer itu memiliki background setidaknya ya basic networking lah di sisi ini. Karena kalau jago programming tapi dia nggak tahu apa yang dikembangin, susah juga gitu. Karena ini kan benar-benar produknya niche ya, produk tentang networking.
programming controller, programming lain-lain, kalau dia paling nggak ngerti apa yang di develop dari networking secara garis besar, jadi jauh lebih gampang. Atau bisa juga setelah nanti dia jalan kan harus ada yang mengoperasikan kan sistem ini kan. Jadi mungkin kalian berpikir, mas saya mau jadi engineer SDN yang mengoperasikan, jadi NOC misalnya, atau technical assistant center, jadi yang memonitor sistem. Ya sama aja kayak sekarang, hanya skill setnya kan udah berbeda kan. Kan tetap ada juga itu engineer yang kerjanya di network operation center misalnya, memonitor network. Sekarang kita naik lah jadi memonitor service end to end, service-nya harus kita pastikan hidup misalnya kan. Nah ini cuma beberapa contoh, ini bukan list yang ekstensif gitu ya, hanya sekedar contoh. Kalau misalnya project SDN NFV paling nggak ada role-role seperti ini kan. Jadi begitu mau belajar sesuatu mikir dulu, kira-kira tujuan akhirnya mau kemana. Karena bisa juga orang berpikir saya mau lebih mengarah ke sisi bisnisnya, bisa gitu kan. Skill set yang dipelajari mungkin berbeda dengan orang yang ingin belajar mendevelop barangnya, atau yang jadi solution architect, skill setnya bisa berbeda juga dengan orang yang melakukan optimisasi gitu ya. Jadi begin with end in mind, role-nya seperti apa, terus mengerti kalau DevOps adalah penggabungan antara development dan operation gitu ya. Setelah itu coba picture yang tadi ya, di masa depan pengen jadi apa itu di break it down. Kalau memang targetnya ingin jadi solution architect gitu, apa sih itu artinya gitu kan. Dan mungkin kita melihat, wah ini role di masa depan kayaknya terlalu canggih gitu, bagaimana cara mencapainya. Itu sama halnya dengan pertanyaan bagaimana cara memakan gajah gitu kan, how to eat an elephant. Kita potong kecil-kecil, kita makan satu gitu, one bite at a time. Nah, sama. Jadi di step 1 tadi kalian berpikir, wah saya ingin menjadi SDN architect, padahal sekarang kelihatan masih jauh nih gapnya. Ya nggak apa-apa, kita paling nggak sudah punya target, jadi kita tahu apa yang mau kita kejar. Kemudian kita break it down, apa sih ini solution architect? Contohnya tadi udah ditunjukin kan, solution architect berarti dia kalau misalnya dia adalah solution architect buat use case cloud VPN seperti ini gitu ya, berarti dia harus mengerti semua komponen-komponen ini dan familiar dengan komponen-komponennya. Paling nggak tahu OpenStack-nya gimana, API antara OpenStack ke compute node seperti apa, terus dari orchestrator ke service lifecycle, demikian juga dari portal apa yang terjadi dan lain-lain, end-to-end picture. Namanya juga menjadi solution architect gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi, wah saya cuma mau fokus jadi orang yang mendevelop cross domain orchestrator saja, ya bisa aja. Skill set yang dikejar berbeda. Dia mungkin tidak terlalu fokus ke arah OpenStack dan lain-lain, karena dia lebih fokus ke arah modeling database gitu kan. Karena semua request, semua katalog kan disimpan di database, semua service yang di-deploy pasti ada modelnya dan disimpan di database misalnya gitu ya. Bahasa pemrogramannya juga mungkin beda. Bisa juga saya maunya jadi OpenStack architect dulu misalnya ya. Fokusnya beda lagi, fokus jadi OpenStack architect, gimana caranya mengembangkan, mendimplementasikan OpenStack di cloud environment, terus bikin scale up gitu kan. Nah itu, jadi poin 1 itu penting, poin 2 di break it down biar kelihatan, oh jadi ini harus dipelajari, udah mulai kelihatan nih. Atau mau jadi DevOps engineer, udah mulai tahu kan, wah ternyata DevOps itu oke, saya bisa langsung mengakses device ya, tapi saya bisa menggunakan tool-tool DevOps dan proses DevOps yang ada. Selain tool seperti Ansible, Puppet, SaltStack, juga prosesnya sendiri seperti continuous integration, continuous development dan lain-lain. Udah mulai kelihatan nih fisisnya, mau jadi itu apa, itu apa gitu. Kita break it down. Step nomor 2. Step berikutnya self assessment kan. Kita di titik hari ini, masa depan seperti itu, udah tahu requirement apa, kita mesti tahu dong gapnya sebenarnya sejauh apa.
ya kan? Biar kita tahu ingin jadi itu, terus itu tuh ternyata ABCD. Nah, saya dari yang saya sekarang untuk bisa dapat ABCD ini gapnya berapa sih? Sehingga nanti bisa membuat perencanaan kan dalam belajar, ya. Nah, contoh saja, misalnya kita bikin list, oh ternyata buat jadi SDM engineer tuh harus ngerti tetap juga, harus ngerti networking misalnya, tapi harus ngerti Linux juga, hypervisor, OpenStack, sampai ke communication karena saya mau jadi arsiteknya SDM gitu kan, sampai kungfu misalnya, siapa tahu harus ke kawasan perang gitu menawarkan SDM. Jadi kita mulai melakukan self assessment gitu kan, wah CCI udah full tuh, sampai lewat kan. Mungkin lo ambil tidur lah, bisa. Namanya juga CCI gitu kan. Linux ya, oke. Hypervisor udah mulai nih, baru mulai belajar OpenStack, Python dikit-dikit dan lain-lain, gitu ya. Jadi kita mulai nulis, biar kelihatan gapnya. Kalau ini adalah skill yang merupakan requirement dari role yang tadi kita ingin isi, gap kita seberapa jauh, jadi kita udah mulai bisa melihat, oh ternyata saya masih kurang di bagian apa dan sejauh mana kekurangannya. Gap analisis. Habis itu bikin target performance, ya. Udah tahu kekurangannya kita bikin. Gak mungkin saya jadi ini semua, gitu kan? Kita harus nentuin nih, kira-kira apa targetnya. Nah, targetnya, misalnya ini saya ngambil contoh orang network yang mulai belajar ke SDN gitu ya. Saya bikin ini nih, dan ini jarang sekali ada referensi seperti ini di internet gitu ya. SDN dan NFV baseline skills sampai versi 3 saya bikin dari versi 0, versi 1, versi 2 terus iterasi gitu. Jadi saya bilang kalau misalnya kalian memulai karir dari sebagai seorang network engineer gitu ya, tentunya kalian networking skillnya dalam kan, seperti Turki dalam networking gitu ya, baik itu routing switching, data center atau security, nggak apa-apa. Banyak dari kita mulai karir itu memang sebagai networkers gitu, sebagai orang yang bekerja jadi network engineer. Skill ini tetap dibutuhkan untuk NFVI dan VNF misalnya kan. VNF kan virtual router, virtual switch, virtual firewall, virtual balancer. Kalau kita bisa melakukan di physical, sekarang kita bisa melakukan di virtual. Ini huruf I. Nah, kita mencoba menjadi orang yang huruf T. Jadi kita orang networking, tapi kita juga minimum skill setnya cukup lah buat ngerti network virtualization. Network virtualization itu yang mana? Yang Open vSwitch, yang VXLAN, OPSDB, VPN. Terus juga kita harus punya skill set OS, compute, termasuk virtualization-nya gitu kan, Linux, VPN, BSXi, Chef, dan tadi virtual infra manager ya, mau OpenStack, mau vCenter. Kalau ini VIM buat compute dan storage, ini VIM buat network dan overlay alias SDN controller. Jadi nanti bisa milih. Palingnya ngerti lah ODL itu apa, kalau pakai OpenFlow atau mungkin pakai NSX atau SCI atau VTS. Kalau solusi dari Cisco itu yang lain dari solusi vendor yang lain. Setelah itu mulai belajar service orchestration dan lifecycle. Ini bagian manu kan, bagian manu. Biasanya protokolnya selain REST bisa juga ke arah device ataupun protokol, bisa pakai handphone. Terus juga ada modeling, misalnya belajar VNFM, VNF Manager ya. Kemudian walaupun kita mengawali karir sebagai network engineer, jadi bukan programmer, tapi setidaknya kita tahu lah scripting, mulai belajar programming gitu ya. Mungkin kalau tujuan kalian nanti menjadi arsitek tidak membutuhkan skill programming yang mendalam, tapi yang terpenting ketika belajar programming itu adalah API consumption. Jadi udah ditunjukin kan bahwa sekarang dari web portal ngomong ke OpenStack pakai API, Nova Client API misalnya. Atau bisa juga nge-push REST API atau network dan lain-lain gitu ya. Jadi walaupun programmingnya nggak jago-jago banget, paling nggak ngerti, oh ini tiap komponen ini API-nya apa dan seperti apa. Jadi nanti bisa ngomong ke programmer, juga bisa jadi arsitek gitu. Kalau diperlukan bisa ikut-ikutan ngedebug, bisa nunjukin ini loh flow-nya yang terjadi, ini loh API-nya, ini
Itu dari log file kelihatan kalau misalnya di push, diklik config ternyata nggak jalan, oh ternyata ada yang broken di sebelah mana, gitu kan. Nah yang terakhir solusi arsitektur dan sistem integrasinya. Jadi mulai ngelihat use case, TCP itu apa, kalau yang orang mobile yang apa namanya di IPC, full packet core kan, di IMS misalnya, mulai belajar solusi secara keseluruhan. Nah saya menyebut ini sebagai baseline skill. Ini requirement basic sebenarnya. Jadi tadi ada yang nanya kan, mau ikutan interview tapi skillnya apa yang dibutuhkan? Ya udah ini aja, gampang. Gitu kan? Nggak harus. Ingat saya nggak minta ini semuanya ke bawah, multiple I kan. Ditulis di sini hanya huruf T. Ditambahin di atasnya industri standar lah. Masa orang network nggak ngerti ARC-nya BGP nomor berapa? Misalnya. Ayo, pada network lah nomor berapa? PSBN, PSBN berapa? Gitu kan? Ya, seperti itu. Tapi minimal industri standar tuh jadi tahu kayak OpenFlow, terus juga apa protokol-protokol standar kayak netcon gitu kan jadi ngerti gitu. Nanti walaupun implementasinya di lapangan gitu, nanti setiap vendor mungkin punya cara tersendiri ya. Tapi kalau kita mau mengatur standar itu sudah ada gitu ya. Jadi baseline skill setnya ini kalau kalian merasa udah punya skill ini langsung aja keluar sekarang. Gak usah ngikutin. Ngapain mau waktu ngikutin ini langsung gitu kan? Langsung biar bisa langsung terjun ke kolam gitu. Sebenarnya mulai kerja juga boleh. Nah itu apa tadi target performance ya, target performanya ini. Nah terus ketika mulai bikin strategi dalam belajar bisa pakai metode trik traversal. Ini diambil dari computer science gitu ya, bahwa kita bisa apa namanya dari root sampai ke ujung link yang paling bawah ini bisa depth first ya, ke dalam dulu 1, 2, 3, 4, 5, baru ke cabang yang lain, atau breadth first gitu ya, ke lebar dulu, melebar ke 3, 4, baru 5, 7, 8 sampai di bawah seperti ini gitu kan. Mana dulu nih? Mau belajar dalam dulu sesuatu sampai benar-benar jago terus baru belajar hal yang lain, atau mau belajar dikit Linux pindah langsung belajar hypervisor-nya, pindah lagi belajar OpenStack-nya gitu kan. Sebagai contoh misalnya dari pengalaman saya pribadi gitu ya, belajar dulu network sampai habis-habisan, routing switching sampai provider gitu, security, terus belajar Linux, baru mulai belajar SDN NFV, mulai belajar programmability, mulai belajar OpenStack. Jadi mungkin metode yang saya ambil depth first gitu, masuk dulu ke dalam satu, baru pindah ke track yang lain. Apa yang terbaik buat kamu ya tergantung gitu kan, tergantung dari masing-masing orang. Mungkin ada yang cocok metode seperti ini, mungkin ada yang environment pekerjaannya mengharuskan dia melebar dulu. Jadi belajar dikit, nanti makin dalam gitu kan. Jadi silahkan mulai memikirkan apa yang mau direncanakan. Habis itu baru kita bikin learning plan. Jadi mau belajarnya apa nih, gitu kan? Balik lagi melihat segitiga biru, ya. Segitiga biru, underlay sampai business outcome. Kita tadi udah lihat. Ketika kita bikin learning plan, saya melihatnya gini. Top down, ini belajar buat solve business problem, ya. Kalau kalian mulainya dari pola pikir, wah jadi bisnisnya apa nih isunya? Oh ya mau cut OPEX. Dengan cara cut OPEX gimana caranya? Oh berarti harus melakukan otomasi misalnya, mengurangi human resource gitu kan, mempekerjakan lebih banyak robot gitu, atau lebih banyak script di network. Top down kan, terus use case-nya apa ke bawah? Nah itu untuk solving business problem. Terus bottom up, ini biasanya technical skill development. Mulainya dari belajar layer 1 dulu kan, mulai belajar dari physical dulu, baru ke virtual, makin naik. Kalau saran dari kita buat yang engineer, biasanya kita sarankan mulai technical career itu bottom up. Mulai dulu dari layer yang paling bawah, mulai dari underlay, terus belajar virtualisasi, terus mulai masuk ke PIM, misalnya OpenStack, terus mulai masuk ke orchestration gitu kan, VNF lifecycle,
terus mulai masuk ke use case, mulai belajar cara mengkonsumsi cloud dan lain-lain, baru nanti pada suatu ketika bertransformasi untuk business oriented dengan metode top down. Ini cuma advice. Kalau mau mulai karir di SDM, mulainya dari technical, kan? Tapi nggak berarti kalian tidak bisa melakukan yang sebaliknya. Itu terserah masing-masing, ya. Karena tiap orang punya circumstance yang berbeda-beda, kan? Nah, berikutnya, kalau belajar kalau nggak ada feedback kan nggak enak. Kita ngerasa baca buku terus wah udah ngerti ini luar dalam open flow gitu kan, buku banget. Lalu baru baca doang, gitu kan? Gimana caranya kita bisa tahu, bisa dapat feedback apa yang kita sudah pelajari itu sudah cukup mumpuni buat mengklaim sebagai jawara, gitu. Jawara kungfu. Mau jadi jawara kungfu cuma baca buku doang, gimana caranya gitu kan? Kalau mau jadi jawara kungfu ya harus berantem sama orang, gitu. Biar tahu levelnya udah sampai mana. Pertama, belajar juga gitu. Jadi ada beberapa cara untuk ini, ya. Certification ini banyak yang mencibir kalau dia bilang wah sertifikasi SDM, wah sertifikasi gitu. Ya tapi sertifikasi itu sebenarnya bisa membantu dalam memberikan panduan ketika belajar. Kalau belajar networking kan udah ada sertifikasinya misalnya dari Cisco gitu ya, CCNA, CCI. Terus kalau misalnya kita sampai bisa lulus CCNA berarti tahu paling nggak skill kita sampai udah segini. Itu feedback kan? Ini kan kita lagi ngomongin feedback, bukan lagi ngomongin sertifikat. Kita ngomongin feedback. Gimana caranya kita tahu kalau belajar, kita lagi belajar Linux, tahu udah seberapa ngerti nih kita sama Linux. Karena kebetulan orang-orang nggak ada yang bisa ngasih feedback. Misalnya di kerjaan juga Linuxnya begitu-begitu aja. Kalau kita ingin tahu feedback yang lebih lanjut, mungkin kita bisa mencoba ngambil sertifikasi Linux Professional Institute misalnya kan. Kalau udah lulus sampai level tertentu, berarti kita punya feedback, oh palingnya saya mengerti konsep ini. Red Hat, kalau misalnya udah sampai RSID, berarti udah bisa setup Linux, udah bisa enable service seperti web, file server dan lain-lain. Nah, itu cuma sekedar feedback ya. Sertifikasi itu dipakai buat feedback. Sama halnya dengan online discussion kan. Kalau kalian sering ikut forum, terus forum yang ada feedbacknya, yang dikasih jempol atau dikasih bintang, kalau ikut membantu kan bisa kelihatan tuh. Semakin kita sering membantu orang kan kasih feedback. Oh bagus nih jawabannya gitu kan. Nah kita juga mengukur di situ. Oh berarti kita udah semakin ngerti atau kita masih belum ngerti apa sekali, ya. Atau dengan ngajarin ke orang. Kadang-kadang kita terasa tahu tapi begitu kita ngajarin kita baru sadar, oh saya juga belum begitu ngerti. Gitu. Cuma gaya-gayaan aja di depan, gitu kan. Depan pura-pura ngerti. Ya. Nah itu ngajarin orang juga bisa. Jadi ini beberapa feedback. Beberapa mekanisme buat mendapatkan feedback ketika belajar supaya kita bisa dapat gambaran apakah kita ada kemajuan, kira-kira kita jadi level apa. Nah, untuk satu hal ya yang sertifikasi lah, yang sertifikasi. Ada vendor seperti Cisco, mereka bikin nih Cisco itu programmability spesialis. Ada ujiannya. Balik lagi, yang penting bukan lulus ujian dan dapat sertifikat, tapi kalau ujian bisa lulus dengan cara yang benar, cara yang jujur gitu ya, itu semacam feedback kan, oh iya berarti saya udah belajar, udah ngerti nih sekian persen dari ilmu ini. Ada yang kayak gitu. Ini dari vendor seperti Cisco, mereka juga bikin bikin tingkatan-tingkatan yang mau jadi engineer, mau jadi designer, jadi developer sampai ke arah bisnis. Tidak ada nih. Atau yang baru diluncurkan nih bulan ini dari Open Network Foundation kan. Mereka bikin SDN Associate dan SDN Engineer. Di situ kan dijelasin tuh sertifikasinya itu SDN Engineer tuh requirement-nya apa, terus jadi kalau lulus berarti dia sebenarnya udah menguasai apa. Nah, balik lagi feedback kan, feedback buat kita. Atau yang lebih ekstrim lagi, bergabung di SDN Warrior. Nah ini bikinan orang Indonesia nih, gila juga nih orang yang bikin nih. Ya, keluar di mana-mana di Facebook di mana buat wah bikin. Jadi training pak gitu ya dari level 0 sampai level 10 sampai level 10, tapi ini yang bagian pertama buat sampai level 5. Buat mencapai itu mulai dari level 1 network system admin, jadi harus bisa lulus ujian Linux for Network Engineer gitu ya, ada trainingnya, terus ada ujiannya setengah hari. Terus ada OpenStack admin,
itu kan level 2. Setelah Linux-nya udah lolos, naik ke level berikutnya kan, bertarung dengan jawara yang lebih jago. OpenStack admin juga ada ujiannya setengah hari, semua ujiannya hands on gitu kan. Baru masuk ke level programming engineer, kita pilih satu aja lah, Python. Kenapa? Python itu ya bahasa paling gampang buat dipelajari buat pemula gitu ya, dan berhubungan sama OpenStack. Kalau OpenStack ditulis di Python misalnya. Terus juga nanti kayak Ansible biasanya Python juga, jadi kita pilih satu aja. Bukan berarti kalian nggak boleh belajar Java atau ini, tapi buat track yang ini kita bilang ya paling nggak ada programming engineer bisa Python lah. Biar nanti nyambung sama udah Linux, OpenStack itu jalan di atas Linux, berarti di atasnya ada. Jadi itu OpenStack itu dibikin pakai Python, nah udah nyambung semua nih. Baru level berikutnya, level DevOps. Jadi kita tadi yang dilakukan sama tadi itu, wah harus bisa mulai lakukan itu tuh. Gimana pakai tool DevOps supaya bisa end to end kita enable service. Level 4 sampai terakhir SDN Warrior. SDN Warrior labnya nanti bikin dari nol, bikin physical, virtual, terus koneksi gitu. Itu kan ngomong gampang. Rasanya belum jadi udah 3 bulan gitu. Tapi konsepnya itu baru nih, ada model konsep training seperti ini di dunia kita ngeklaimnya. Karena biasanya orang melihat mereka cuma engineer, design, developer atau ini SDN associate, SDN engineer, kalau ini kelihatan jelas. Dan di setiap langkah, misalnya baru nyampe level 1 nih, tahu-tahu keburu masuk dojo ini ya, masuk kelas, tahu-tahu keburu DO, drop out, nggak apa-apa. Paling nggak udah level 1. Paling kan network engineer sekarang udah bisa Linux juga. Baru naik level 2, tahu-tahu udah ketendang dari dojo, gitu kan? Dikeluarin dari kelas sama gurunya, nggak apa-apa. Paling nggak dia udah bisa OpenStack juga, udah bisa networking, bisa Linux, bisa OpenStack, gitu. Udah makin ini nih, peluang dia berkompetisi makin lebih jago. Itu memang kita mendesain seperti itu. Setiap level itu kalau bisa mencapai itu sudah jauh lebih baik ketimbang network engineer biasa yang masih di level 0, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah yang berikutnya, dalam belajar kita harus remove barriers to knowledge. Jadi jangan sampai ada hal-hal tuh yang menghalangi buat kalian belajar. Ya kalau ini sebenarnya common sense ya, harus punya akses lah. Kayak gini, jangan sampai nanti mas saya pengen belajar SDN tapi banyaknya enaknya karena SD itu juga dibikin sama orang-orang dari akademisi terus disupport sama komunitas, banyak banget material yang open kan. Banyak banget, nggak perlu sampai harus membayar buat konten-konten yang berhubungan dengan SDN ini. Bahkan event-event seperti SDN World, Open Network Foundation Meetup itu semua direkam terus disiarin di internet kan. OpenStack juga setiap 6 bulan ada eventnya, kalau ada rekamannya. Termasuk event ini juga kita rekam, nanti kita publish juga di internet. Gitu. Jadi materinya itu udah banyak banget. Jangan sampai kita ada halangan dalam mengakses materi ini. Yang 9, pasti kita belajar itu jadi kebiasaan. Karena banyak orang tuh susah banget Pak SDN, memang susah. Karena kita tidak terbiasa kan. Biasanya kan kita maaf aja ya, saya melihat orang yang jadi network engineer, bahkan yang ngambil sertifikasi kayak CCNA, CCNP, CCI itu masuk saya sendiri gitu. Itu level skillnya masih mengarah sebagai network admin sebenarnya, network administrator, bukan desainer network yang beneran. Karena kalaupun kita mau mendesain network dengan perangkat hardware vendor terbatas, kemampuan kita buat men-solve solusi itu terbatas gitu. Kita sangat tergantung sekali dari fitur yang ada di si software yang jalan di hardware-nya vendor tersebut, gitu kan. Jadi kita tuh masih di level itu sekarang, tapi dengan SDN sekarang misalnya teman-teman jauh tuh bisa bikin produk sendiri buat manajemennya, orchestratornya, buat tadi film sama pin yang ditunjukkan itu tuh SDN controller kan. Coba, walaupun sederhana kalian dapat source code-nya ditulis dalam Python, itu tuh SDN controller bisa buat mengotomasi physical network atau virtual network gitu. Kalian bisa develop sendiri mulai dari situ, atau ambil open source controller yang lain terus dikembangkan, atau mungkin ditambahin, atau ngerasa nggak cocok ada bagian yang diganti, semuanya open gitu kan. Itu power yang belum pernah diberikan sebelumnya oleh vendor networking yang legacy.
Sekarang kita benar-benar punya power buat itu. Ya, jadi jadikan ini sebagai habit buat belajar. Yang tadinya hanya belajar tergantung dari vendor suatu produk, sekarang kita hampir bisa dikatakan almost limitless gitu ya, mau belajar apa aja, komponen yang mana, dan memang berat kalau di awal, makanya harus jadi kebiasaan. Mulai dulu, biasanya saran dari kita itu mulainya tuh pelan-pelan, belajar dulu. Misalnya tadi dari asesmen lihat belajar Linux dulu ya udah, belajar Linux pelan-pelan, tiap hari pulang kerja misalnya. Kalau di kantornya nggak ada kesempatan buat belajar Linux, di rumah mulai belajar Linux pelan-pelan. 1 jam sehari ya, tambahan ekstra belajar. Nanti lama-lama jadi kebiasaan belajar, jadi 2 jam, jadi 3 jam, malam semalam. Jadi lama-lama jadi ketagihan. Lama-lama udah jago pindah kerja, gitu kan? Nah, nanti bisa implementasi hands-on langsung gitu. Dan sampai level situ mulai, naik lagi ya. Mau jadi belajar DevOps sekarang, biar semuanya diotomasi. Belajar. Jadi yang paling penting itu membuat itu jadi kebiasaan. Itu poin nomor 9, dan poin terakhir harus percaya bahwa kita bisa melakukan ini. Kalau nggak percaya nggak bisa kita nyetok peluru, gitu kan? Si Nino nggak bisa membengkokkan sendok kalau dia nggak percaya. Jadi kita harus percaya, karena si Theodore Roosevelt itu pernah bilang, gitu. Kalau kita percaya bahwa kita mampu, kita udah setengah jalan. Ya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh manajer, kalian kerja, terus ada manajernya kan, Pak saya mau belajar SDM, manajernya tanya, investasinya berapa? Bukan hanya dari sisi finansial gitu ya, tapi juga dari sisi waktu kan. Jadi karena saya sendiri sering ditanya sama banyak manajemen dari customer maupun dari pihak CXO misalnya, kalau saya mau mentransfer orang-orang saya ke SDM, investasinya berapa lama? Terutama dari sisi waktu. Ya. Kemarin saya dengan berani bikin 20%. 20% itu apa? 20% 1 hari dalam seminggu, itu paling tinggal 4 sampai 5 hari dalam sebulan. Wah, dapat rumus dari mana nih angkanya? Kan? Karena banyak juga manajer yang pernah berpikir, saya mau anak buah saya jadi jagoan SDM NFI, saya mau kirim dia ke bootcamp 3 minggu, itu kan bertapa di puncak gunung, 3 minggu belajar tuh pulang-pulang udah jagoan. Udah bisa ngomong SFPI sana. Itu nggak bisa. Apalagi yang backgroundnya memang network engineer gitu kan. Jadi saya bilang ini aja dulu 10 step yang tadi, kemudian investasi 20%, 4-5 hari dalam sebulan aja. Kalau kalian selama 3 minggu belajar banyak hal baru, itu juga pusing. Belum juga ngerti Linux atau udah pindah ke OpenStack. Belum juga belajar OpenStack dikit langsung pindah ke Python programming. Otak kita juga sulit buat mengabsorb. Cara yang kita propose adalah belajar dalam sebulan itu 1 topik dalam 4-5 hari. Baik itu misalnya 4 kali weekend atau ambil training seminggu misalnya, gitu kan? Nah, ini dia nih, from zero to hero dalam 6 bulan. Dari yang nggak ngerti SDM, nggak ngerti panjangan NFI, sampai jadi jawara 6 sampai 8 bulan. Contohnya gimana? Start awalnya tentunya ada dong sesuatu skillnya kan. Baik, kalau sekarang saya ngomongin biasanya sama orang network engineer, ya paling nggak punya skill network engineer. Bisa juga orang ada yang mulai dari Linux gitu ya, biasa jadi Linux admin, gitu kan? Serah. Nah, kalau misalnya nih sebagai contoh, dia mulai sebagai network engineer, skillnya yang paling nggak CCNP lah. CCNP lebih bagus karena CCNP udah terbiasa melihat complexity, ya. Tapi CCNP itu juga belum belajar banyak, belum belajar API, dia jagoan banget melakukan settingan konfigurasi tadi sebagai network admin di CLI yang dibatasi oleh network vendor kan. Tapi dia udah biasa melihat protokol OSPF, overlay sama BGP, ada overlay, GRI, MPLS itu udah biasa. Jadi kalau pikirnya udah bagus kalau bisa sampai CCNP. Kalau belum punya CCNP minimalnya CCNP lah. Setelah itu belajar apa? Yang dekat dari CCNP, belajar network atau data center virtualization itu kan lebih dekat ya. Udah CCNP kan udah biasa networking switching, sekarang belajar VXLAN ya nambah dikit lah. VXLAN ada MBBGP oke lah. Kemudian sebelumnya bisa multicast juga nih. Ada yang namanya ingress replication kalau nggak pakai multicast. Oh itu belajar masih nyambung. Gitu.
oh pakai OPSDB ya, belajar dikit lah tentang OPSDB. Kayaknya belajar 4-5 hari ngambil training, oke, Pak Ibu udah ngerti. Bahkan belajar Openflow pun 4-5 hari ya masih ada hubungan lah, karena masih networking semua nih. Kayak tadi kan ngeliat ini kan, oh ini TLAB kok, TLAB di sini nyambung dari ujung. Ya oke. Apalagi yang overlay, apalagi yang model-model tunneling gitu kan, karena kita udah terbiasa melihat itu. Bulan kedua ambil lah Linux. Tadi udah menunjukkan susah kalau mau kerja di SDN kalau nggak punya skill Linux, karena hampir semuanya dibangun di atas Linux, OpenStack-nya. Kemudian juga tadi kan solusi tadi, orang bikin orkestrator, bikin lifecycle manager itu sebenarnya cuma aplikasi running di Linux. Begitu sekarang orang jalanin dalam bentuk VM, sekarang orang udah mulai ngomongin microservices, Linux container, gitu kan? Semuanya Linux lagi. Bukan berarti saya tidak mendukung kalau kalian mau belajar FreeBSD atau yang lain gitu ya, bentuk Unix yang lain. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Tapi dengan belajar 4-5 hari di bulan kedua, ini kalian tidak diharapkan menjadi jagoan di Linux. Minimum, makanya saya sebutkan di sini Linux for network engineer. Ya. Network engineer yang ngerti Linux cukup untuk bisa mendukung skill dia dalam SDN. Jadi bisa lah tahu Linux networking seperti apa, terutama Linux virtual networking. Open vSwitch itu apa misalnya, tab interface itu apa, yang seperti itu tuh penting. Jadi mungkin arahnya bukan ke arah Linux admin, bukan fine tune Apache misalnya, atau Squid DNS gitu ya, tapi lebih arah ke Linux operating system sebagai underlay OS buat mendukung komponen-komponen di atasnya. 4-5 hari masih masuk akal. Belajar RHCSA itu sekitar 3 hari. RHCSA itu basic banget dari pengertian file system gitu ya, sampai file permission, sampai ya bisa ngidupin DHCP di Linux dan lain-lain itu 3-4 hari. Jadi 4-5 hari. Bulan berikutnya kenapa dibikin per bulan-bulan itu, biar knowledge-nya sempat diabsorb kan, sempat meresap ke dalam otak gitu ya. Kalau ini langsung dibabat habis-habisan yang tadi tuh kita terlalu pusing. Kalau ini kan belajar 4 hari terus oke, mulai meresap, kalau bisa dipraktekin di kerjaan sehari-hari. Nah, mulailah belajar OpenStack bisa install sendiri, bisa pakai IO ini kan. Sama OpenStack buat mencapai level admin, buat tahu Nova itu apa, Neutron apa, Swift gitu kan, Cinder, Glance itu apa, 3-4 hari lah. Paling nggak tahu. Yang paling penting itu tadi, paling penting itu tahu bahwa bahkan Horizon Dashboard di OpenStack itu juga pakai REST kan ke komponen-komponen yang lain. Jadi cara kita mengkonsumsi si OpenStack itu bagaimana, itu penting, gitu ya. Kalau belajar bikin VM di OpenStack sehari juga bisa, tinggal buka Horizon Dashboard terus cobain gitu, bikin VM, bikin Neutron router, konekin, ada namanya floating IP, baca dikit oh ya. Tapi mengerti hubungan antar semuanya, karena kan di OpenStack itu ada authentication token kan, ada Kerberos gitu. Jadi setiap kali kita meminta sesuatu itu harus ada autentikasi menggunakan token yang mengerti sampai level situ. Perkiraan saya 4-5 hari juga udah cukup gitu ya. Bulan berikutnya kita mulai belajar programming, ambil Python tadi karena termasuk yang paling gampang. Bukan berarti nanti jadi jagoan Python, jadi jagoan programming nggak bisa tuh dalam 4-5 hari. Tapi tadi itu API consumption, belajar bagaimana caranya software yang kita develop itu bisa berhubungan dengan komponen yang lain. Dan saya tulis juga Python for network engineer. Artinya gini, kalau kalian belajar Python, kebanyakan tuh belajar Python itu dengan contoh kasus kita membangun misalnya game gitu ya, atau membangun aplikasi ini yang nggak berhubungan sama network. Kita jadi pusing kan, karena kita orang network. Kenapa nggak pas kita belajar Python langsung contoh kasusnya bagaimana caranya kita nge-grab semua serial number dari device di jaringan kita. Ada masuk akal, kita juga ngerti sebagai orang network. Oh iya, pas kita coding juga jadi kita ada bayangan, oh berarti saya bisa pakai Python SSH modul, nanti SSH ke tiap device gitu kan, terus nge-grab. Nah, jadi jangan belajar Python yang general, tapi belajar Python dengan use case-nya, contoh kasusnya itu yang dibangun itu yang berhubungan dengan network juga. Gimana buat nge-grab ini, nge-grab itu, nge-push config dan lain-lain, langsung aja contoh kasusnya langsung ada router atau pakai dynamic gitu kan, langsung dipraktekin. Itu Python for network engineer. Baru masuk ke DevOps.
network automation, ya, udah bisa Python sekarang, udah ngerti OpenStack, udah ngerti ini, mulailah dikit-dikit kalau disuruh bos, coba kamu konfigur router ini firewall bisa bos, bikin script dulu, jangan pakai konsol, udah nggak zaman 2016 pakai konsol, gitu kan? Kalau bosan aja loh, kenapa pakai konsol? Bos nggak zaman, sekarang zamannya ini nih API, gitu kan? Bikin script, execute, dan ya dibiasain, jadi dibiasain otomasi gitu, karena ini bukan masa depan saya lihatnya. Kalau masih ada yang pikir otomasi itu masa depan, udah ketinggalan banget gitu. Barusan ada keluar laporan 2020 5 juta pekerjaan digantikan robot, gitu kan? Ini sama, ini expected. Kalau saya lihatnya 2016 ini orang kalau disuruh konfigur router ada 10, terus masih satu-satu telnet, itu kayaknya zaman kapan gitu kan? Expected tuh nggak perlu jagoan Python, malah mereka punya tool yang bisa nge-push config ke 10 bersamaan juga kan udah hal yang biasa kan. Dari 10 tahun yang lalu saya bilang tadi ada tool kayak KiwiCat tool gitu yang bisa nge-push config. Paling kan kita sibuk bikin template, ngapain hari gini satu-satu device kita konfigur gitu. Paling kan belajar itu workflow automationnya dulu. Jadi kalau dikasih tugas kita automate, gimana caranya? Baru mulai masuk ke SDN NFV use case di bulan ke-6. Misalnya kita mau langsung belajar, tadi kan mau ada DNF, kita mau jadiin service chain di data center. Dengan pakai IO itu juga bisa ditunjukkan kan, mau ada virtual router, firewall-OS. Coba ini kalau saya bikin VM baru di OpenStack, tapi sekarang running virtual firewall, cari nanti virtual firewall-nya gitu ya. Ada yang evaluation dari vendor mana, misalnya bikin, dan itu bikin mereka bisa connect satu sama lain. 6 bulan. Begitu pas mulai jauh banget kan, minimum skillnya cuma CCNP doang. Tapi kalau ini dikerjakan tiap bulan, 6 bulan sampai sana udah jadi jagoan, udah jadi jagoan. Gitu. Menurut kita ini masuk akal dan banyak dari kita udah nyobain from zero to hero gitu ya. Kita nggak ngeklaim sudah jadi expert atau jadi pakar, tapi setidaknya kita melakukan transformasi dan sekarang kita mengajak individu-individu yang lain juga buat bertransformasi. Karena transformasi ini nggak akan pernah selesai kan. Bukan apa-apa kita walaupun udah sampai 6 bulan, tentu ada teknologi baru lagi. Sekarang kita dari tadi ngomongin VXLAN, sebenarnya ada yang lain namanya NVGR itu ternyata sekarang ada yang script baru buat menyatukan kedua itu gitu kan. Ada project baru buat itu, ada lagi tambahan. Dulu cuma ada Open Daylight, ada yang bikin Monos gitu kan. Terus tadinya kita tahu itu komponen tadi NFV itu terpisah-pisah, ternyata ada inisiatif Open NFV ya, yang bikin itu jadi standar. Tahu-tahu nanti ada device model, ada service model, ada device model, selalu ada hal baru. Itu yang bikin jadi menarik. Itu yang bikin networking itu jadi menarik. Selama karir saya di networking dari tahun 99 sampai sekarang, kayaknya hanya 2-3 tahun terakhir ini yang benar-benar sangat menarik. Kalau sebelumnya kita sangat tergantung dari apa yang diberikan vendor ke kita itu. Device-nya udah fix, dikasih software juga fiturnya udah fix. Kalau nggak ada ya kita request fitur, terus mereka bilang masih di roadmap, masih nanti 2-3 tahun lagi, ya kita mau ngapain, gitu kan? Kalau ini kita benar-benar empower, karena sekali lagi SDN membuat abstraksi antara aplikasi dan hardware sehingga inovasi bisa dilakukan dengan sangat cepat. Selama ada controller di tengah sebagai abstraksi, kita bisa bikin apa aja. Nanti tinggal si controller kita biarkan untuk nge-push perubahan tadi di terakhir, kata Peter Drucker, kita harus belajar menjadi CEO minimal untuk karir kita sendiri. Demikian pesan dari kita bagaimana caranya untuk meningkatkan capability di teknologi SDN dan NFV. Mudah-mudahan bermanfaat. Paling nggak pulang dari sini selain paling segitiga yang biru tadi gitu kan, oh ini SDN seperti ini, sekarang udah mulai mikir, kalau mau belajar mau ngapain dulu nih? Apa sekarang mau mulai bertapa dulu? Mau jadi apa ya? Gitu kan? Bikin with any mind ya udah. Apa dia mau buka? Sudah buat mikir 3 hari, buat ini jadi ini misalnya. Atau udah tahu begitu kok, belajar langsung loncat, belajar OpenStack sekarang. Terus sekarang udah mulai punya checklist masing-masing. Bagaimana kalau kita bikin open forum aja? Jadi silakan bertanya, nggak cuma ini, topik yang ini,
Bisa juga yang topik-topik sebelumnya yang belum sempat terjawab gitu ya. Kita buka floor aja sekarang. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan. Oh. Pertanyaan di luar ini Boleh, boleh. gambar sendiri apa boleh dilakukan jenis servisnya dan juga Produknya. ya produk dan juga apa cara kerja alur kerja. Kan giliran aja. Baik Pak. Karena kalau yang benar masih kecil, tapi isinya Kalau bukan berani mati semua. Jadi memang kita masing-masing tim kita itu hanya yang di Jakarta itu 10, yang di Dubai kurang lebih jadi sekitar 15 orang. Kita punya 2 office di Jakarta dan di Dubai. Dan di Dubai juga ada project dan kita juga di sini lagi memang sudah ada project. Jadi beberapa yang terkait dengan apa istilahnya SDN-NFI sendiri ini masih dalam tahap POC. Saya sendiri bertanggung jawab di Jakarta untuk Jawa dan Indonesia dan apa awalnya di 2012 memang kita mulai dari training. Nah kita kan semua sebenarnya dari community, dari setelah itu 2013-2014 kita mulai menghandle beberapa pekerjaan profesional services, mulai dari PDIO lah, plan design, integrasi. Nah setelah di 2014 akhir kita merasa bahwa apa namanya SDN-NFI ini merupakan teknologi masa depan, sehingga kita melihat ini adalah opportunity kita bisa masuk dan kita kebetulan sudah tahu dari awal, sehingga di 2014 itu fokus teknologi kita adalah di SDN-NFI ini. Sampai di 2015 ini 2015 kemarin kita sudah ikut dalam beberapa POC untuk di SDN-NFI di salah satu service provider terbesar di Indonesia saat ini. Nah, organisasinya flat. Jadi kita tidak ada silo di antar bagian. Kita bisa cross function. Jadi kadang tadi bantu saya di research, kadang dia di tim engineering, dan apa namanya terus terang kalau misalnya apa dari sisi kita sendiri lebih banyak fokus ke arah consulting. Kita emang basicnya emang dari consulting. Nah, service yang kita tawarkan seperti ini sebenarnya. Kita di awal memang merasa bahwa teknologi legacy itu memang saat ini perlu kita lakukan inilah karena transformasi cara SDN energi. Tapi kita realistis, customer itu kan mereka sudah punya capex pada saat ini. Jadi network mereka itu sebenarnya sudah generate revenue ya. Nah itu yang kita nggak mau langsung melakukan perubahan secara ekstrem harus ganti semua. Sehingga kita pendekatannya adalah melakukan transformasi di networknya customer pada saat ini. Kita mulainya beberapa services yang kita tawarkan adalah melakukan simplifikasi dan standarisasi. Sehingga beberapa ini sih services yang kita deliver ke customer ini adalah dalam satu milestone ke arah network transformasi seperti itu sih. Walaupun kita juga punya produk di Mano, tapi at the end kita juga tetap merasa bahwa kita sebagai konsultan dan vendor agnostik seperti itu sih Pak. Jawab nggak Pak? Ya. Oh tim. Mana ini? Tim kita ini
subject matter expert itu ada yang spesialisasi di mobility, ada yang spesialisasi di NGE network, ada yang tim engineering juga, lalu ada global konsultan, ada data center arsitek, ada SDN dan arsitek juga. Jadi ini tim kita kayak gini Pak, flat dan simple organisasinya, semuanya hampir semuanya report langsung ke saya pada saat ini, dan kecuali tim engineering, karena tim engineering ini juga baru dibentuk kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, sehingga kita bisa fokus untuk ke tim engineering. Gitu. Sertifikasinya banyak Pak. Tinggal pilih. Ya memang kita 10 orang engineer dan rata-rata semuanya udah CCI juga, semuanya CCI, dan memang kita komunitas dari CCI pada saat sebelumnya. Gitu. Jawab Pak. Baik, terima kasih. Belum ditambahin tadi. Jadi lagi nyari orang. Dari tadi dibilangin seru interview, nggak ada yang percaya. Terutama untuk bagian tim engineering, karena mereka melakukan product development. Sebelumnya development dilakukan overlap aja, ada yang coding sampai jadi consulting segala macam. Terus sekarang benar-benar ada tim engineering. Jadi dia lagi mencari buat front end, back end. Kemarin sempat bikin press release kan. Ada beberapa yang sudah diterima dan itu berlanjut terus. Dari acara ini, insya Allah kita mau ke kampus-kampus nyari talenta muda Indonesia juga. Karena seperti tadi disampaikan, pas saya ketemu kita ngeliat orang Indonesia juga, makanya kita merekrut orang dari luar. Nah, gitu. Jadi balik lagi, kalau mau gitu ya, tadi di presentasi saya, gimana caranya belajar? Langsung loncat, gitu kan? Ada nih kesempatan nih, kolamnya udah ada, cuma tinggal ketemu doang, ngobrol. Kalau ini langsung, ya. Ada pertanyaan lain? Ya, sekarang. Saya pengen tanya mengenai solusi dari SDN itu sendiri, kalau kita lihat kan di sini kita banyak kemungkinan cara untuk berinovasi dalam memberikan solusi di SDN itu sendiri. Nah, apakah di sana sudah terjadi yang namanya saling klaim ini solusi yang diberikan oleh Cisco misalkan tidak boleh lagi digunakan oleh pihak lain misalkan seperti itu. Kemudian kalau boleh mungkin didemokan produk jabatan. Iya. Kalau tadi yang kedua, demo sebenarnya di luar tadi ada ya, yang virtualized service monitoring, gitu, end-to-end service monitoring, service assurance. Terus yang ini challenge kita itu di nyiapin itunya, di demo unitnya kita jalanin di Intel NUC itu kan, itu akan makan waktu gitu buat di itu. Tapi yang mudah ready itu di depan untuk demo untuk service monitoring. Kalau untuk klaim-klaiman sebenarnya solusi itu kan menggunakan arsitektur yang berstandar ya, misalnya NFV tadi juga berstandar gitu. Sebenarnya kalau saling ngeklaim sih enggak, lebih ngarah malah kan sebagai customer dalam hal ini misalnya kalian kerja di telco atau di service provider, ketika datang ke vendor sekarang lebih empower. Kalau zaman dulu saya mau beli solusi A, vendor datang bawa black box gitu kan, ini loh harganya X. Vendor 2 datang bawa white box misalnya, ini loh harganya Y. Kita nggak tahu isinya apa. Kalau sekarang dengan mengikuti arsitektur HCNFV, kalau misalnya solusinya NFV gitu ya, kelihatan komponennya apa. Kalau SDN juga udah mulai kebuka semua dan semua requirement itu pasti open API. Artinya gini, kita mungkin beli komponen dari satu vendor, nggak semua functionality gitu ya. Mungkin kita beli SDN1 hanya untuk melakukan programmability di router kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita punya aplikasi bandwidth on demand, langsung di-push router kita langsung implement QoS secara otomatis misalnya gitu. Tapi berikutnya mau kita kembangin gitu kan, kita nggak mau pakai vendor yang sama, nggak apa-apa karena API-nya open. Misalnya kita mau nambahin modul analitik ini, jadi
aplikasi tadi tidak dijalankan oleh manusia, tapi aplikasi tadi dijalankan oleh mesin. Ada analytic engine yang melihat dulu kondisi seperti apa, otomatis dia akan bilang ke aplikasi saatnya buat mengganti konfigurasi misalnya. Nah, analytic engine ini seperti modul ya, yang merupakan bagian dari solusi, tapi dia bisa saling terintegrasi. Kenapa? Balik lagi, karena building blocknya sudah jelas dan koneksi antara blok-blok ini semuanya pakai API yang terbuka. Udah nggak zaman sekarang beli barang tuh black box, terus kalau ada perubahan API ini saya mau connect dengan vendor ini, terus wah harus bayar Pak, per NMI harus bayar misalnya, per port harus bayar. Itu zaman dulu, sekarang orang udah nggak mau. Semua sekarang kalau kita lihat dokumen tender semuanya minta open. Jadi siapa yang diuntungkan? Customer dalam hal ini, service provider, data center, yang punya data center, punya telco. Kalau datang ke vendor sekarang bisa bilang saya mau beli tapi ini loh saya mau. Jadi sebenarnya lebih empower. Ini untuk klaim-klaiman jadi semakin sulit karena kita ya biasanya udah mengisi slot yang diminta. Kalau customernya sudah jagoan, dia misalnya sudah punya OpenStack, sudah punya data center, terus saya cuma butuh orkestratornya doang. Ya udah, kita mengisi orkestrator doang. Tapi ada juga yang sama sekali nggak punya, berarti kan harus jadi prime integrator gitu ya, mengintegrasikan semua. Gitu. Jadi untuk klaim-klaiman sekarang justru malah lebih terbuka lah, persaingan lebih terbuka. Terus pertanyaan berikutnya adalah kalau kayak gitu value add satu dibanding yang lain apa tuh? Cara kita dalam mengimplementasi, cara kita dalam memberikan service itu yang membedakan. Komponennya sama aja, sama-sama OpenStack, sama-sama pakai misalnya SDN controller, OpenDaylight. Mungkin orkestratornya, NFV lifecycle-nya pakai OpenStack Hit, gitu ya. Cara implementasinya sama, bedanya nanti itu tadi. Cara kita dalam melakukan sistem integrasi dan lain-lain. Itu yang membedakan nilai satu vendor dibanding vendor yang lain. Gak bisa tutup-tutupan lagi kalau dulu beli dari kita semua atau rugi gitu kan, gak bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang justru, dan ini trennya memang seperti itu, semua vendor udah semakin terbuka. Nah, itu menjawab ya Pak. Ada lagi yang lain? Ya. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa Ya. jawabannya sendiri kan sebenarnya sudah hampir di semua lini ada Pak. Ya. Kan sebenarnya kan end to end kan. Ya. Terus kemudian di slide yang agak sebelum tadi tadi digambarkan bahwa ada prospek bisnis yang memang bisa kita masuk. Betul. Nah, kalau saya ingin bertanya sebetulnya visi misi dari jawabannya sendiri ke arah mana? Sebenarnya kalau Bapak menahan ini semua sendiri kan gitu, akan menjadi penguasa pasar di situ. Ya. Ya. Nah, saya ingin tanya hal itu ya Pak. Ya. Jadi kalau misinya Jawa itu sederhana, kita kan mau mentransformasi generasi, gitu ya. Jawa itu waktu saya ikut mendirikan itu tujuannya kan mentransformasi. Jadi kita ingin orang-orang Indonesia itu bisa berkompetisi global, gitu kan. Dalam hal apa aja? Makanya mulainya dari training. Waktu dulu kita men-training orang supaya jadi CCI plus, supaya jadi network engineer yang jagoan, supaya bisa keluar mana-mana. Kemudian ternyata banyak perusahaan yang meminta tenaga kerja Jawa buat melakukan proyek misalnya baik di dalam maupun di luar negeri sampai ke Timur Tengah dan Afrika. Jadi ya memang itu yang kita lakukan, kita mentransformasi itu. Sejalan dengan waktu kita melihat bahwa kita juga dengan melakukan itu kita juga secara tidak langsung mentransformasi bisnis dari si customer. Tadi kan Jawa is all about business outcome gitu ya. Kita itu fokusnya membantu customer buat mencapai kesuksesan. Kalau mereka sukses, maka orang-orang Jawa tidak akan sukses. Untuk masalah ini ditutup-tutupin, karena gini Pak, walaupun benar gitu ya, kalau misalnya kita mempunyai sesuatu, terus kita doang yang tahu gitu ya, kalau kayak algoritma Google, cuma Google doang yang tahu, ada sekarang jadi monopoli kan search engine misalnya. Tapi kalau untuk SDN ini kita melihatnya dua hal. Pertama, sebenarnya arsitektur itu memang open. Hanya informasi itu scatter gitu. Akan sulit menemukan materi presentasi seperti dalam satu hari ini yang berurutan menjadi satu cerita. Orang bisa nyari informasi tentang OpenStack, orang bisa nyari informasi tentang OpenFlow gitu ya.
Bahkan all-in-one VM kita ini kalau kita lihat ini menunjukkan satu story dari awal sampai akhir untuk melakukan service provisioning. Nah itu yang nggak ada kayak gitu. Dan yang kedua, kalau di industri itu di industri yang seperti ini justru kita membutuhkan ekosistem, Pak. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya kita tutup-tutupin informasi gitu ya, orang-orang jadi nggak tahu SDN NFV, dari engineer nggak ada, karena mereka nggak ada yang tahu belajarnya apa segala macam gitu. Oleh karena itu justru ini harus dibuka biar orang tertarik belajar, bahkan ada yang bikin company juga seperti ini. Jadi kita punya ekosistem saling membantu kan. Siapa tahu untuk suatu project tidak perlu pakai produk sendiri, bisa ngambil ke produk company lain gitu. Itu sering terjadi. Ya saya lihat rekan-rekan di Jawa juga mereka melakukan partnership dengan startup company di US, misalnya dengan Big Switch, terus dengan ada yang namanya Anuta gitu ya. Ya karena memang perusahaan-perusahaan barunya harus membangun ekosistem bersama buat sukses bareng-bareng. Ya seperti itu. Sepertinya kita udah diusir. Jadi langsung aja Teddy buat penutupan. Baik, saya juga tidak ada hanya mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah datang pada hari ini, dan semoga hari ini apa yang kita sudah sampaikan bisa membuka sebuah wawasan lebih spesifik ke arah teknologi SDM dan IT di Indonesia. Jadi dengan berakhirnya sesi Imawan,